Balai Perawatan Perkeretaapian di bawah naungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mengelola Satuan Pelayanan di Depo KRL Solo Jebres. Bekerja sama dengan PT KCI untuk mengelola Depo KRL Solo Jebres merupakan wujud sinergi dari Balai Perawatan Perkeretaapian untuk memajukan perkeretaapian di Indonesia. Depo KRL Solo Jebres oleh PT KCI digunakan untuk melakukan perawatan KRL Solo Jogja agar sarana KRL Solo Jogja terjaga keandalannya. Selamat datang di Depo KRL Solo Jebres. Yuk kita cari tahu tentang Depo Solo Jebres. Oh iya, sebelum kita memasuki gedung depo, kita diwajibkan memakai alat pelindung diri seperti helm safety, sarung tangan, dan juga sepatu safety. Yuk, kita masuk ke dalam. Di dalam gedung Depo KRL Solo Jebres, ada beberapa peralatan pendukung yang digunakan untuk menunjang perawatan sarana KRL Solo Jogja yang disediakan oleh Balai Perawatan Perkeretaapian. Berikut peralatan pendukung yang ada di dalam Depo KRL Solo Jebres beserta cara pengoperasiannya. Sebelum memulai pengoperasian peralatan pendukung, diwajibkan untuk berpedoman pada Permenaker Nomor 8 Tahun 2020 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pesawat angkat dan angkut, yang mana operator harus mempunyai sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan. Peralatan pendukung yang pertama yaitu forklift. Forklift adalah alat angkat dan angkut yang digunakan untuk memindahkan benda berat dari satu tempat ke tempat lain. Berikut adalah cara pengoperasiannya. Sebelum pengoperasian, pastikan operator sudah tersertifikasi dan memakai alat pelindung diri. Jangan lupa menggunakan sabuk pengaman. Lalu, nonaktifkan emergency button. Putar master key pada posisi on. Tuas sebelah kiri untuk menaikkan atau menurunkan fork, dan tuas yang sebelah kanan untuk mengatur kemiringan dari fork. Arahkan tuas pada posisi maju atau mundur. Bila sudah tidak digunakan, arahkan tuas pada posisi netral. Posisikan tuas parking brake pada posisi release bila akan menjalankan forklift. Atur kecepatan forklift dengan pedal gas dan rem pada kaki. Kontrol kemudi untuk berbelok ke kanan dan ke kiri. Bila akan mengangkat beban, pastikan dalam posisi parking brake. Bila selesai menggunakan forklift, turunkan kembali posisi fork sampai menyentuh tanah. Matikan master key pada posisi off. Dan terakhir, aktifkan kembali emergency button. Selanjutnya adalah overhead crane. Overhead crane adalah mesin yang digunakan untuk mengangkat dan memindahkan beban berat. Berikut adalah cara pengoperasiannya. Sebelum pengoperasian, pastikan operator telah tersertifikasi dan memakai alat pelindung diri. Yang pertama, nyalakan panel kelistrikan dari overhead crane, nonaktifkan emergency button. Untuk menggerakkan overhead crane, harus menekan tombol safety dan tombol arah yang diperlukan. Bila akan mengangkat barang, harus didampingi oleh juru ikat yang berkompeten. Selanjutnya adalah lifting jack. Lifting jack merupakan alat angkut sarana perkeretaapian untuk menunjang perawatan sarana perkeretaapian. Berikut adalah cara pengoperasiannya. Nyalakan panel kelistrikan lifting jack. Nonaktifkan emergency button.
Nyalakan meja pelayanan lifting jack pada posisi on. Dekatkan tiang lifting jack pada tumpuan sarana yang akan diangkut. Nonaktifkan emergency button pada setiap tiang lifting jack dan naikkan lifting jack hingga menyentuh tumpuan dari sarana. Jika setiap tiang lifting jack sudah menyentuh tumpuan sarana, ubah ke mode sinkron. Naikkan lifting jack dari meja pelayanan hingga posisi bogi pada sarana bebas dan bisa dikeluarkan. Lepaskan komponen bogi yang melekat pada underframe, lalu keluarkan bogi tersebut. Selanjutnya adalah genset. Genset adalah perangkat yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Berikut adalah cara pengoperasiannya. Apabila mode auto pada genset aktif, ketika indikator input listrik dari PLN mati, maka genset akan otomatis menyala. Jika kita memilih mode auto, bila tidak ada input listrik dari PLN, maka genset otomatis akan menyala. Jika kita memilih mode manual, bila tidak ada input listrik dari PLN, maka kita harus menyalakan genset secara manual. Peralatan pendukung yang terakhir adalah kompresor. Kompresor adalah alat mekanis yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan gas atau fluida dengan cara mengurangi volumenya. Berikut adalah cara pengoperasiannya. Nyalakan panel kelistrikan pada kompresor. Pastikan posisi isolation valve kedua kompresor dalam keadaan terbuka. Nyalakan kompresor bila tekanan udara habis, dan matikan kompresor jika tekanan udara sudah penuh. Nonaktifkan emergency button. Lalu tekan tombol start untuk menjalankan kompresor. Jika sudah, matikan kompresor dengan menekan tombol stop. Scan barcode ini bila ingin mengetahui tata cara pengoperasian peralatan pendukung tersebut lebih detail. Sekian dan terima kasih.